Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar 5 trending question. Maksudnya apa? Maksudnya ada 5 pertanyaan yang akan Anda hadapi di lapangan. Jadi nanti bagaimana sih cara mengatasinya, bagaimana cara kita bernegosiasi dari 5 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon prospek kita atau member-member baru kita. Apa aja 5 trending question-nya? Kita lihat slide selanjutnya. Ya, jangan berdebat. Seringkali kalau kita presentasi sama calon prospek atau member baru kita, ego kita itu keluar. Kita pengen nge-push, kita pengen nekan orang itu, biar ikut dengan apa yang kita pikirkan. Nah, sebagai seorang leader, Anda harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Makanya Tuhan membuat diri kita itu mulutnya satu, telinganya dua. Kenapa? Agar kita lebih banyak mendengar. Jadi kalau kita prospek orang, coba kita dengarkan apa sih maunya orang itu. Apakah dia maunya hanya produk saja, atau dia mau bisnisnya saja. Bisa jadi mereka hanya mau produk. Banyak sekali teman-teman yang prospek karena orang itu hanya pengen produknya saja. Teman-teman paksa mereka untuk menjalankan bisnisnya. Sekali lagi, jangan paksa orang yang hanya memakai produk untuk menjalankan bisnisnya. No. Oleh karena itu, teman-teman dengarkan dulu apa kendala orang itu. Jadi selama ini banyak leader kita, kemarin saya juga belajar lah, saya 5 hari tur ke Jawa Timur, saya juga jadi mengenal beberapa karakter leader saya. Jadi ada seorang leader itu yang dia maunya nge-push, maunya didengar, apa yang dia inginkan harus dilaksanakan, nggak bisa teman-teman. Kita sebagai leader, ya kita harus belajar menekan ego kita dan belajar mendengarkan apa sih kendalanya orang itu. Waktu kemarin saya ziarah ke Jawa Timur, ya saya damping jalan saya juga edukasi leader itu. Pak, mohon maaf, Anda sekarang seorang leader. Anda jangan selalu menekankan ego Anda. Cobalah dengarkan. Dan saya kalau ngajak teman-teman mungkin touring atau ngajak teman-teman bisnis, pasti selalu mengarahkan yang terbaik teman-teman. Teman-teman bisa lihat bisnis kita saat ini perkembangannya sangat luar biasa, apalagi di era digital ini kita bombardir di dunia digital ya. Jadi sebenarnya kalau saat ini teman-teman mau prospek bisnis Imogen itu sangatlah mudah. Kenapa? Karena platform media sosialnya sudah sangat lengkap. Baik ada di Instagram, baik ada di TikTok, baik ada di YouTube, bahkan ada di Zoom kelas seperti ini, teman-teman. Oke, next. Teknik kupas bawang. Ya, ada yang tahu teknik kupas bawang? Silakan komentar kalau ada yang tahu teknik kupas bawang atau baru dengar bahasa hari ini. Ada yang sudah pernah tahu teknik kupas bawang? Kalau tidak tahu silakan bantu saya tulis di kolom komentar. Ya di Zoom sudah hadir 94 para calon peraih rumah mewah. Saya doakan yang rajin ikut Zoom kelas saya tahun depan tembus rumah mewah. Jadi kalau Anda nggak rajin, ya saya nggak doain, tapi ya salah satu ciri leader sejati itu adalah mau belajar. Kalau dirinya nggak mau belajar, ya jangan berharap bisnisnya akan besar. Baru dengar hari ini Pak, teknik kupas bawang. Oke. Kita bayangkan ini bawang ya teman-teman. Kira-kira bawang itu kalau mau dimasak sak gelundung satu bulat gini atau dikupas dulu. Saya yakin kalau Anda mau makan bawang atau mau masak bawang, Anda harus kupas dulu. Caranya apa?
Caranya Anda cuci dulu bawangnya, benar nggak? Dicuci, setelah itu Anda kupasi dari kulit pertama ke kulit kedua, kulit ketiga, dan kulit keempat, dan seterusnya sampai bawangnya bersih. Benar nggak? Baru setelah itu dipotong-potong, atau yang suka makan bawang mentah, langsung dikunyah. Jadi sebenarnya bawang mentah itu bagus teman-teman, apalagi bawang laki ya, itu bisa untuk kanker. Jadi buat teman-teman yang suka bawang itu bagus, bisa untuk menjaga tubuh juga. Jadi teknik kupas bawang itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita bertanya ke seseorang, itu kita tanya apa maunya. Contohnya gimana? Contohnya saya mungkin sama yang namanya Pak Yanto, saya tanya. Assalamualaikum Pak Yanto, apa kabarnya? Nah, hari ini gimana kabarnya? Yang akan jawab. Baik Mas, gimana Pak kabar bisnisnya? Wah, bisnis saya saat ini kurang bagus Mas. Apalagi di era pandemi ini dagangan saya kan jualan nasi goreng Mas. Nasi goreng itu cuma dibatasi dari jam 4 sore sampai jam 9 malam Mas. Jadi waktu saya hanya 5 jam Mas gitu ya, karena untuk social distancing. Oh gitu ya Pak. Kira-kira pendapatannya menurun berapa persen Pak? Waduh, pendapatan saya menurun sampai 70-80%. Waduh, luar biasa ya Pak. Kira-kira Bapak akan bertahan atau Bapak ingin mencari solusi tambahan penghasilannya? Nah, itu teknik kupas bawang teman-teman. Di situ nanti Pak Yanto akan cerita. Kalau orang sekarang lagi sekarat bisnisnya atau lagi turun, dia biasanya akan ngomong gini, saya kayaknya pengen sih Mas udah penghasilan, tapi saya tetap dagang nasi goreng, tapi ada tambahan penghasilan. Oke Pak, kita kupas lagi Pak Yantonya. Pak, kira-kira kalau Bapak pengen profit 850 juta selama 1 tahun, kira-kira butuh modal berapa, Pak? Kita bisa tanya seperti itu, teman-teman. Karena kenapa? Kita langsung tembak itu ke Pak Yanto. Karena kita tahu Pak Yanto sedang mencari sumber penghasilan baru, kan. Dia pasti akan cerita, ya, wong saya jualan nasi goreng aja modalnya yang pertama gerobak itu 3.500.000-an. Terus piring, sendok garpu ya sekitar 2 juta, Mas. Terus untuk spanduk itu sekitar 200 ribuan, Mas. Terus saya juga harus nyiapin bahan bakunya, itu modal per hari di awal sekitar 500 ribu. Terus saya juga harus sewa tempat, Mas. Sewa tempat ini kan sebulan 1 juta, Mas. Kalau setahun 12 juta ibaratnya. Waduh. Ya kita langsung tembak lagi. Wah, luar biasa ya Pak. Bapak semangat sekali ya jualan nasi goreng dengan modal di awal hampir puluhan juta seperti itu. Nah, kembali lagi Pak tadi itu. Kalau seandainya ada Pak pengen profit 850 juta, kira-kira Pak butuh modal berapa? Pak Yanto pasti akan jawab ya sekitar di atas 300, 400 jutaan, Mas. Nah, kita teknik kupas bawangnya gimana? Kita tanya lagi, kira-kira Pak Yanto punya nggak duit 300 juta? Wah, ya nggak punya, Mas. Wong saya aja hanya jualan nasi goreng. 100 juta punya nggak? Kita tanya 100 juta. Oh, nggak ada, Mas. 50 juta, Pak Yanto? Nggak punya, Mas. 10 juta? Nggak punya, Mas. Kalau 1,5 juta mau punya nggak, Pak? Oh, kalau Pak Yanto pasti bilang, ya kalau 1,5 juta saya punya, Mas. Nah, langsung kita closing. Mau nggak, Pak? Dengan modal 1,5 juta, Anda bisa dapat profit selama 1 tahun 850 juta. Mikir nggak Pak Yanto ya? Mikir dia. Akhirnya ya kita jelasin bisnis kita. Oke Pak, kita langsung keluarkan yang namanya flip chart. Nah, oke Pak, saya akan jelaskan gimana caranya dengan 1.500.000 selama 1 tahun Bapak bisa dapat profit 850 juta. Asik nggak teman-teman? Hah? Asik ya? Itulah yang namanya teknik kupas bawang, teman-teman. Teknik kupas bawang. Kita kupas dulu apa maunya orang itu. Bukan
kita kupas apa maunya kita. No, kita harus jadi orang yang lebih legowo, lebih tekan ego. Jadi kita tanya, apa sih maunya orang lawan kita itu, teman-teman. Kalau perlu kita dengarkan aja, teman-teman. Nggak apa-apa, teman-teman. Ya memang mendengarkan itu membosankan. Lebih enak kita ngomong seperti ini. Kayak hari ini, teman-teman, kalau saya suruh mikir, saya suruh milih, enak mendengar atau ngomong? Enak mendengar, enak ngomong gitu. Karena kita itu pengen didengar, betul nggak? Tapi suaranya makin kecil, Pak. Yang lain gimana? Mbak, suara saya gimana? Terdengar, Pak. Yang lain suara saya gimana? Jelas, bagus. Ya, yang suaranya kecil silakan pindah kamar atau pindah tempat atau pakai headset ya. Pakai headset. Pakai headset ya. Kalau nggak punya headset, nanti saya beliin headset. Siapa yang nggak punya headset di sini? Nanti info ke Mbak Atun, kita kirim headset. Ya. Oke. Saya selalu ngomong ke leader, Pak, kalau Anda nggak mau presentasi, alasan nggak punya beras, tak kirim beras. Gitu. Sama aja, hari ini kalau Anda belajar nggak jelas suara saya, karena nggak punya headset, tak kirim headset. Saya beliin yang baru. Rusak Pak Bos, oh kamarnya, siap, alamat Anda di mana? Tipenya apa? Saya kirim headset. Mbak Atun tulis, kamarnya, baik, Pak. butuh headset. Siapa yang nggak punya headset, saya kirim headset. Ya, jangan sampai alasan, saya nggak mau alasan. Karena orang sukses tuh nggak boleh banyak alasan. Jadi kalau Anda nggak punya headset, nanti info ke Mbak Atun, WA ke CS, saya kasih. Saya belum tahu headset, Pak. Ya Allah. Oke, nanti tanya Mbak Atun, headset itu apa? Ini loh, headset kayak gini loh. Ya. Siapa yang nggak punya headset? Ini loh, yang dipakai di telinga. Nih, kayak gini teman-teman. Ya, dicolokin. Saya pengen mikrofon, ya boleh Pak Beli, nanti kirim. Rusak Pak, buat daring anak sekolah. Sarpina, kirim. Mbak Atun, tulis Sarpina, nggak punya headset, kita kirim. Siapa lagi yang nggak punya headset? Adriana Patundo nggak punya headset, kirim Mbak Atun. Mas Kawan mau kirim headset juga nggak? Siapa yang mau sedekah hari ini headset? Ini teman-teman banyak yang nggak punya headset nih. Siapa yang mau headset atau siapa yang mau sedekah headset? Silakan nanti hubungi CS Impolen ya. Kalau nggak ada yang sedekah headset, saya sendiri yang akan sedekah headset. Ya, nggak boleh ada alasan lagi ya. Anda harus punya set, ya. Headset kayak gini nih. Ya. Kita lanjut ya. Jadi saya nggak mau ada alasan lagi, suara kecil, rusak, dan sebagainya. Rizka, nggak punya headset. Kirim Mbak Atun. Kasihan nih orang. Nirmai mungkin rusak, belum beli. Kirim Mbak Atun. Tulis saja yang nggak punya headset. Malu sebenarnya. Tiap hari bonusnya ratusan ribu beli headset, nggak mampu. Bu Rizka, punya nggak? Kalau nggak punya, tak kirim. Ervina punya nggak? Nah, Bu Rizka nih, download-downloadnya ada yang nggak punya nih. Tolong tulis siapa aja. Atau top leader mau sedekah headset ke downloadnya, nggak apa-apa. Saya sendiri yang akan sedekah kalau top leader nggak mau sedekah. Oke, langsung Mbak Atun. Next. Selain itu apa lagi? Nah, jadi kita bisa ngomong kendala orang itu dengan kata-kata seperti itu. Gimana Pak ya, tahu apa kendalanya, bla bla bla, dia akan cerita bla 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 akhirnya. Terus kita bisa tanya lagi, selain itu apa lagi Pak? Dia pasti akan cerita bla 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 bla. Nah, selesai, selain itu apa lagi Pak? Jadi ada kata kunci di teks kupas bawang itu adalah selain itu apa lagi Pak atau Bu? Gitu. Jadi selalu tanya apa kendala orang.
Kayak tadi kendala headset. Kenapa Anda nggak punya headset? Wah, headset saya dipakai anak saya untuk daring. Selain itu apa lagi? Headset saya kunyah, Pak. Jadi headsetnya saya kunyah, makanya rusak, Pak. Oh, selain itu apa lagi? Waduh, headsetnya saya banting-banting, Pak. Karena saya lagi ngambek sama suami saya, Pak. Nah, seperti itu. Jadi kendala orang itu kita tanyain, kenapa? Selain itu apa lagi? Nah, sampai orang itu benar-benar jujur tentang kendalanya. Nah, itu teknik ya teman-teman. Itu teknik kupas bawang. Jadi Bu Sila nggak punya, waduh, suaminya pejabat LPO nggak punya, beli Bu, ya. Masa beli tas Hermes 10 juta, 20 juta mampu, beli headset nggak mampu. Ini murah Bu, paling 100 ribuan. Oke, next. Nah, oke, tuh Bu Sila dibeliin Pak Beli. Kan yang timnya Pak Beli yang nggak punya headset bisa ngomong ke Pak Beli, nanti beliin sekarung headsetnya. Nah, jadi tadi kan kita lagi presentasi Pak Yanto ya, yang nasi goreng. Nah, setelah itu kita tawarkan ke beliau, bolehkah saya menunjukkan solusinya ya? Dan tadi itu kita langsung presentasi. Jadi caranya presentasi kita buka dengan kata-kata seperti itu. Nah, di presentasi pakai headset. Pakai flip chart. Ada yang belum punya flip chart di sini, teman-teman? Ini flip chart ya, teman-teman. Ada yang belum punya? Kalau belum punya, wajar, bisnis Anda jalan. Wajar Anda nggak bisa beli headset. Kenapa? Anda nggak punya flip chart. Apalagi Anda nggak pernah presentasi. Nah, wajar kalau Anda bisnisnya nggak jalan. Wajar kalau Anda nggak bisa beli headset. Kenapa? Karena Anda bisnisnya nggak jalan. Kenapa? Karena nggak punya flip chart. Seperti ini. Oke. Jadi Anda harus punya alat bantu. Ini flip chart. Ini teman-teman. Bahkan bisa dilihatin flip chartnya, teman-teman. Ya, itu flip chart ya, yang dibilang Pak Atun. Jadi yang belum punya, segera punya. Hanya flip chart 35.000 ya Pak Atun ya? Iya Pak. 35.000. Rokok bungkus. Kalau kata Pak Wawan, hanya rokok 2 bungkus bisa dapat flip chart 1. Wah, ya, yang belum punya segera order ke upline aktif Anda. Kalau upline Anda nggak aktif, bisa order langsung ke transport system ke Imolen ya. Betul. Oke, lanjut. Gali daftar nama. Ya. Setelah kita presentasi, contohnya tadi kita presentasi Pak Yanto, kita langsung bisa gali daftar nama dari Pak Yanto tadi. Pak Yanto, kira-kira dari teman-teman Bapak, ada nggak yang butuh penghasilan tambahan lagi? Saat Anda tanya Pak Yanto itu, Anda sudah siapkan buku ya teman-teman, sama ballpoint. Silakan Pak Yanto, kira-kira Pak Yanto punya nggak teman yang saat ini butuh penghasilan tambahan? Oh ada Mas, ada yang namanya Pak Beli, ada yang namanya Bu Sila, ada yang namanya Bu Romlah, ada yang namanya Bu Siti, ada yang namanya Bu Mita, ada yang namanya Bu Lia, ada yang namanya Bu Wiwin, contohnya. Ditulis teman-teman. Jadi kita di saat presentasi pertama kali, Anda juga dapat yang namanya daftar nama. Banyak sekali teman-teman yang presentasi, hanya presentasi ke orang itu ditolak, Anda nggak dapat apa-apa. Jangan teman-teman. Mulai hari ini, saat Anda presentasi, Anda juga minta daftar nama. Anda bisa ngomong seperti ini, kira-kira ada teman nggak Pak yang punya potensi atau yang mau penghasilan tambahan? Semalam saya di Bandara Juanda, karena rapid test di bandara udah tutup, saya diantar sama namanya yang tiket, bagian tiket itu apa ya?
kayak broker itu. Dia ngomong, Mas, mau antigen ya? Iya Pak. Saya tanya gitu. Ditanya sama beliau. Pak, sini Pak, saya ada antigen, dokter cepat, hanya 15 menit. Mau nggak? Mau. Biayanya 50.000 aja. Siap. Saya bayar. Akhirnya saya bayar, diantar sama kopernya itu ke antigen. Langsung saya di antigen, selesai. Dan sambil dicerita di jalan itu saya prospek orang itu. Pak, Bapak jualan tiket seperti ini, gimana saat ini? Wah, turun Mas. Sejak ada Traveloka, tiketing.com, sebagainya, tiket-tiket, dia kan tiket-tiket manual ya, belum online gitu. Itu penghasilan saya turun Mas. Ya. Akhirnya kita cerita, akhirnya dia ngasih kita kasih propolis, kita untuk coba propolis. Dia ngerasain enak propolis, Mas. Ini propolis ya. Teman-teman yang belum minum propolis pagi ini silakan minum propolis. Ini caranya gampang. Ada yang nggak punya propolis? Ini beli. Ini botol, buka plastiknya, terus dipencet petnya ini, nanti akan masuk cairan ke sini. Setelah itu tuang ke mulut. Ada yang belum pernah minum propolis juga? Ya, jadi cerita lagi, balik lagi ke semalam, cerita saya di Bandara Juanda, Surabaya. Dari situ saya akhirnya dapat daftar nama. Ada yang nama brokernya itu kan Pak Yanto. Adiknya itu namanya Mas Agus. Mas Agus itu namanya sales portal. Saya dikasih daftar nama. Ya sudah, dari situ akhirnya saya dapat daftar nama. Gitu. Jadi mulai hari ini teman-teman, saat Anda prospek, Anda juga minta daftar nama. Tujuannya apa? Tujuannya kalau orang itu nggak mau, kita prospek temannya, ternyata temannya mau, kita bisa ngomong ke calon prospek ya pertama tadi. Pak Yanto, itu daftar nama Bapak yang namanya Pak Agus itu, mau join Imogen. Kira-kira Bapak mau join Imogen juga nggak? Kita bisa closing 2. Jadi tekniknya bisa closing 2 orang. Tekniknya seperti itu teman-teman. Oke, next. Ya, jadi di buku Freedom is Not Free, jurus simulasi 2 menit itu ada babnya ya. Bukunya Mas Algi. Ini Pak. Oh, ada Mbak Atun ada. 57 Mbak Atun, coba dibacain dulu Mbak Atun. Isinya apa? 57. Jurus simulasi 2 menit ya. Bab 57 halaman berapa? Silakan buat teman-teman yang punya bukunya Freedom is Not Free dibuka. Yang belum punya segera beli juga. Apa Mbak Atun isi dari bab 57 bisa dibacain Mbak Atun? Oke, jurus simulasi 2 menit. Sebagian besar kegiatan membangun bisnis MLM adalah di follow up. Ada yang namanya siklus presentasi follow up sebagai berikut. Tujuan presentasi adalah follow up. Tujuan follow up adalah presentasi. Ketika melakukan follow up, target kita adalah mendapatkan janji presentasi dengan daftar nama prospek. Oleh karena itu, keterampilan yang penting adalah menggali daftar nama. Jika Anda bisa menggali daftar nama, Anda lebih mudah mendapat janji untuk presentasi. Ya, jadi pastikan Anda punya buku Freedom is Not Free. Anda bisa baca bab 57. Bab 57 ya teman-teman. Bab 57. Jurus simulasi 2 menit. Jadi setiap kali Anda prospek orang atau Anda kenalan sama orang, Anda langsung lakukan seperti itu, mencari daftar nama. Jadi nggak ada kata-kata Pak saya kehabisan daftar nama. Oh nggak ada.
Orang yang kehabisan daftar nama berarti dia tidak presentasi. Karena semakin kita presentasi, semakin banyak daftar nama, teman-teman. Saya daftar nama saya itu ribuan. Belum saya garap semua. Kenapa? Ya karena keterbatasan waktu saya juga kan itu. Tapi saya pilih mana yang bisa saya posting atau saya tanyain. Oke, buat teman-teman yang belum punya bukunya, segera beli bukunya. Yang sudah punya, segera dibaca. Jangan hanya buat tidur, dibaca. Next, button. Nah, silakan ini di screenshot dulu kata-kata ini. Di screenshot dulu. Hai, yang Instagram apa kabarnya? Ya, di sini ada tulisan tidak ada cara sakti 100% sukses. Yang ada cara paling efektif yaitu 20% sukses daripada buntu 0% sukses. Ya. Jadi pola sukses itu banyak macam caranya ya teman-teman. Nggak ada yang paling baku. Cuma yang paling baku 20% rata-rata orang itu melengkapi alat bantunya dulu. Alat bantu dilengkapi, terus dia buat daftar nama, presentasi, follow up, hadir di tiap pertemuan, dan yang terakhir nanti kita ada materi yang namanya 3 pilar dasar, yaitu edifikasi, terus no cross lining, sama konsultasi. Itu 3. Itu materi mungkin 2 minggu lagi saya. Ada 3 pilar dasar. Ini lagi di materinya lagi dibuat. Oke, next, Mbak. Ya, ini silakan di screenshot juga. Silakan. Ya, silakan di screenshot. Yang live, mohon maaf untuk TikTok kita belum bisa ngasih slide ya. Anda nanti bisa lihat di YouTube kami atau di Instagram kami atau di mana Facebook. Untuk TikTok saat ini kita masih nyari formula biar bisa nampilin slide, tapi kedepannya kita akan belajar. Oke, apa sih 5 trending question? Yang pertama, apa jawaban kita jika prospek bilang MLM susah? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana jika prospek bertanya berapa bonus Anda? Panik nggak? Panik nggak kalau orang tanya bonus Anda? Hah? Padahal Anda baru jalan, Anda baru mulai, Anda ditanya, Mbak Sila, berapa bonus Anda? Hah? Kaget nggak? Nah, itu ada tekniknya nanti untuk jawabnya. Terus yang nomor 3, bagaimana jika prospek tidak punya uang untuk join? Nah, kan banyak yang bilang, Pak, saya nggak punya uang, bla 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 bla. Pak, ya, seperti itulah. Nanti ada tekniknya. Terus yang keempat, bagaimana mengatasi perang harga online? Sering nggak Anda mengalami, Pak, di toko online sana harga Imogen itu sekian sekian sekian. Nah, mumet nggak? Pusing nggak Anda kalau ketemu orang kayak gitu? Nah, kita akan caranya gimana nanti akan kita bahas slide berikutnya. Terus yang kelima, kapan saatnya saya full time jalani MLM? Nah, itu banyak sekali. Ini kasusnya seperti Pak Demyati yang dulu kerja di pabrik, akhirnya dia konsultasi sama saya, kapan saatnya saya full time Pak? Gitu. Atau saya kemarin ngompori yang namanya Bu Rinawati, ayo Bu, full time Bu. Ya daripada kerja di sini, loyalitas, hasilnya sekian, kenapa nggak bisnis saja? Kalau bisnis kan enak. Bisa ngurus keluarga, bisa jalan-jalan setiap saat, nggak pusing tiap awal bulan dan akhir bulan untuk laporan. Nah, itu bagaimana kita ngatasi jika ada downline kita tanya seperti itu. Jadi apa aja
yang akan kita bahas ke 1 jam ke depan. Yang pertama, apa jawaban jika kita prospek bilang MLM susah? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana jika prospek bertanya berapa bonus Anda? Yang ketiga, bagaimana jika prospek tidak punya uang untuk join? Yang keempat, bagaimana mengatasi perang harga online? Dan yang kelima, kapan saatnya Anda full time jalani MLM? Siap teman-teman? Mau bahas ini? Yuk tulis di kolom komentar. Saya siap belajar Pak, saya siap belajar. Silakan tulis komentar. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya. Silakan yang memang siap belajar, jempolnya olahraga, katakan saya siap belajar. Silakan yang di Facebook, di YouTube, di Instagram, katakan saya siap belajar. Ayo, jempolnya ini digerakin ya, biar langsing. Wah, ini sudah banyak Pak yang mencet ya. Oke, sebentar. Nah, yang pertama, jika Anda prospek orang dan dia bilang, saya tidak ada uang untuk join, apa yang harus kita sampaikan ke orang itu? Nah, next Mbak Atun. Silakan ini di screenshot ya. Ini alasan orang ngomong tadi. Saya tidak punya uang kan, saya tidak punya uang untuk join. Kenapa orang itu ngomong seperti itu? Yang pertama, ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama, dia sebenarnya tidak tertarik, hanya PHP gitu loh. Jadi kita harus tahu teman-teman saat kita presentasi, orang itu memang mau join atau PHP gitu loh. Kalau di TikTok saya itu ada 5 ya, teknik orang itu modus atau bohong. Salah satunya kalau ngomong garuk-garuk seperti ini, terus banyak ngedip-ngedipin mata, terus tangannya gini. Jadi orang-orang yang tangannya sedekat kayak gini ini sebenarnya dia menutup diri teman-teman. Dia nggak mau terbuka gitu. Jadi kalau kita mau nawari orang yang tangannya seperti ini, ya kita harus buat tangannya biar bisa terbuka. Jadi kalau selama tangan dia seperti ini, apa yang Anda omongin ke orang itu, kalau tanya sedekat ini, orang itu nggak akan dengerin, nggak baik. Dia hanya memperhatikan aja. Tapi kalau orang itu, ya ini harus ada teknik, itu harus gimana caranya biar tangannya orang, bukan begini ya. Kebanyakan orang gini ini salah satu dia itu nggak mau, nggak suka, atau dia nggak mau terbuka. Gitu. Jadi teman-teman juga harus belajar bahasa tubuh ya, gimana orang itu kalau prospek dia itu mau apa enggak gitu. Ada juga yang bahasa tubuh, Pak minum BNM biar kuat. Nah, ada yang alasan, oh saya udah kuat. Nah, itu sebenarnya ya salah. Itu orang itu sebenarnya dia nggak tertarik. Sebenarnya tidak tertarik. Terus yang nomor 2 kemungkinannya ada uang tapi bukan prioritas. Kenapa bukan prioritas? Kemarin kita sudah belajar waktu prioritas ya. Sekarang orang itu bisnis Imogen atau MLM itu bukan prioritas. Kenapa? Karena mereka belum tahu potensi. Makanya kita harus jelasin lewat berita dan teman-teman bisa lihatin orang-orang yang sudah sukses lewat majalah. Hilang majalah mana? Ya, teman-teman. Jadi Anda waktu presentasi orang itu bawa semua alat bantu. Jadi biar orang itu lihat, orang itu tertarik apa enggak. Kalau kita udah liatin alat bantu untuk prestasi, dia nggak tertarik, segera minta daftar nama. Jangan terlalu lama-lama dengan orang yang tidak tertarik. Sama halnya Anda ingin punya pacar, Anda cari cewek, Anda tembak nggak mau, ya sudah, tanya, kira-kira temenmu cewek ada yang jomblo nggak? Bisa kenalin sama saya nggak?
Itu tekniknya Pak Wawan tuh biasanya kalau prospek cewek kayak gitu. Benar nggak Pak Beli? Ya. Atau dia yang ketiga, kemungkinan benar-benar tidak punya uang. Nah, kalau nggak punya uang ya kita nanti kali daftar nama. Bisa jadi kita tawarkan sistem yang namanya dropship. Dropship itu mereka bisa mulai posting-posting dulu di Facebook, di Instagram, dan sebagainya. Kalau ada orderan, nanti baru mereka bisa jualan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, next. Jadi ada 3 kemungkinan ya teman-teman, orang itu menolak. Nah, biar orang itu mau, coba ubah paradigma. Investasi bisnis untuk profit, bukan sekadar beli produk. Jadi, kalau Anda closing orang, Anda bilang, Bu, Ibu selamat ya, sudah beli baby cushion. Nah, baby cushion ini adalah investasi Ibu untuk membangun karir Ibu. Nah, investasi yang pertama apa? Investasi kecantikan Ibu. Ibu bisa pakai baby cushion ini agar wajah Ibu cantik, glowing. Yang kedua, investasi Ibu beli produk ini, Ibu bisa cerita ke orang-orang bahwasanya ada produk bagus yang luar biasa dan punya potensi bisnis. Nah, jadi Anda beli produk ini adalah investasi, teman-teman. Investasi untuk diri kita sendiri, juga investasi untuk membangun bisnis Anda. Seperti itu. Jadi yang pertama Anda harus ubah paradigmanya dulu. Seperti itu. Oke, next. Nah, kita bisa ngomong lagi, selain itu, apalagi Pak? Boleh saya tunjukkan solusinya? Nah, seperti itu. Jadi itu teknik kupas bawang. Nah, ini kata-kata mukjizat ini jangan sampai lupa ya. Selain itu apalagi ya Pak? Selain itu apalagi ya Bu? Gitu. Bolehkah saya tunjukkan solusinya? Nah, kalau dia bilang boleh, gas, langsung presentasi. Klik sana. Oke. Next. Gali daftar nama berduit dan senior lalu bantu dia jual produk. Kemarin saya di acara ngopi di Gresik ada salah satu leader tanya, Pak, siapa yang perlu saya bantu untuk presentasi? Apakah leader, apakah ibu rumah tangga, apakah A atau B? Jawabannya saya hanya satu, cari orang yang punya duit. Ingat teman-teman, ini bisnis, semua bisnis butuh modal. Dan Anda yang saat ini join Imogin, Anda seorang infopreneur, Anda adalah seorang pengusaha. Tidak ada yang namanya pengusaha itu tanpa modal. Seperti itu. Makanya daripada Anda capek-capek prospek yang nggak punya duit, Anda mulai hari ini cari orang yang punya duit. Oke, next. Ya, apakah dia orang yang tepat? Jauh lebih mudah mencari solusi untuk join daripada berjuang 2-4 tahun untuk menjadi sukses. Jadi Anda bisa katakan seperti Pak Yanto tadi, tukang nasi goreng. Pak, di bisnis ini Anda tidak bekerja sendirian. Kita berjamaah. Beda dengan bisnis Bapak jualan nasi goreng. Bapak bisa sukses, tapi Bapak harus kerja keras di awal sendirian. Kita harus temukan pasarnya, harus temukan calon konsumennya, harus meracik nasi goreng yang paling enak, seperti itu. Beda dengan bisnis Imogin, Pak. Di Imogin semua sudah ada sistemnya, sudah ada mentornya, sudah ada admin yang siap mendukung Anda, bahkan ada manajemen yang siap support Bapak. Kira-kira Anda bisa tanya ke Pak Yanto seperti itu. Pak Yanto, kira-kira kalau Anda bisnis, Anda mau besar, kira-kira Anda nyari yang sendirian
atau yang ada yang bantu atau bersama. Itu teman-teman. Katakan ke orang-orang yang Anda prospek seperti itu. Kira-kira kalau Anda mau sukses, Anda bisa berjuang sendiri atau rame-rame yang bantu Anda. Itu selling point-nya ya teman-teman. Next. Oke, itu yang pertama ya teman-teman. Jadi kita ulang, yang pertama ada orang yang bilang nggak punya uang karena ya mereka belum yakin dengan bisnis ini. Yang kedua dia PHP, yang ketiga ya orang yang tetap di bisnis ini. Oke, yang kedua kalau ada orang bilang MLM susah, kira-kira menurut teman-teman kalau ada orang yang bilang MLM susah, apa yang akan Anda sampaikan ke mereka? Yuk silakan ditulis di kolom komentar. Silakan jika ada calon prospek bilang MLM susah, apa yang Anda lakukan? Button tolong batain 5 orang yang jawab di kolom komentar, baik di Zoom atau di Instagram atau di Facebook. Baik Pak, sebentar. Apa yang Anda lakukan jika ada orang yang bilang MLM itu susah? Apa yang mau Anda sampaikan ke mereka? Ada yang menjawab Silakan. dari Pak Rozikin Imogen nih Pak. Anda belum tahu kuncinya. Wah. Terus ada juga dari Bapak Putu Astawan. Tidak ada yang susah kalau kita mau. Terus dari Ibu Hasnita Imogen, susah di mana Pak, Bu? Terus ada juga yang menjawab dari Ibu Karlina Ahzar nih. Kalau susah buktinya saya bisa. Lalu ada dari Ibu Nurul Mu'arofah, jalankan dulu baru komentar. Dari Ibu Sila Gresik, masuk dulu nanti belajar sama-sama. Wah, ini luar biasa sekali ya Pak jawabannya dari para peserta. Ya. Oke, kita buka slide selanjutnya Mbak. Ya, jadi kita bisa tanya susahnya di mana. Kita ingat teknik yang kupas bangun tadi Bapak Ibu. Kita lebih banyak apa? Bertanya, mendengar, daripada kita banyak bicara. Makanya kita dikasih Tuhan itu 1 mulut, 2 telinga. Kenapa? Agar kita lebih banyak mendengar, melihat, sama mata ya 2 ya, lebih banyak daripada bicara. Jadi kalau ada orang yang bilang MLM itu susah, Anda jawab susahnya di mana? Gampang kan teman-teman? Jadi Anda bisa tanya susahnya di mana. Nanti dia akan cerita bang, bing, bang, bang, bing, bang, bang. Nah, disitulah Anda nanti akan tahu kapasitas orang itu. Dia bilang susah ya. Oh ternyata dia itu alasan saja. Oh orang itu memang belum tahu MLM sejatinya. Oh orang ini hanya pura-pura saja. Nah, di situ Anda nanti akan tahu dari pertanyaan ini ke orang itu. Susahnya di mana Bu? Susahnya di mana Pak? Dia pasti akan cerita bang, 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 bla 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 bla. Dengerin aja Bapak Ibu. Di situ nanti Anda belajar mengevaluasi. Oh, orang ini hanya PHP-nya orang. Oh, orang ini belum tahu MLM sejatinya. Oh, orang ini belum tahu potensi bisnisnya. Nah, nanti kita kasih jawabannya. Gitu. Next. Ya, Anda bisa jawab seperti ini Bapak Ibu. Fakta MLM sepanjang masa, baik Anda yang baru join MLM saat ini atau Anda yang sudah jadi leader loncat sana loncat sini atau Anda yang leader gagal, Anda harus paham ya teman-teman. Fakta MLM sepanjang masa. Yang pertama 20% akan positif, yang kedua 80% negatif. Jadi kalau Anda prospek 100 orang, hanya 20 orang yang positif.
yang 80 orang negatif. Jadi kalau Anda saat ini baru presentasi 10 orang dan menolak semua, wajar. Dan jangan bilang MLM itu susah karena Anda baru prospek 10 orang, semua orang nolak. Ya, oke, sorry teman-teman, ke unmute suara saya. Jadi tadi itu teman-teman, balik lagi ke, jadi dari 100 orang yang Anda prospek, hanya 20 orang yang positif, 80% pasti negatif. Jadi kalau Anda bilang, Pak, MLM itu susah karena saya baru prospek 10 orang dan menolak, ya Anda belum melakukan 100 presentasi gitu loh. Oh, yang sudah 100 kali presentasi aja hanya 20 yang positif kok gitu loh. Oke, next. Ya, ini ice break. Apa sih ice break gitu? Yang Anda bisa lihat gunung di atas itu ada yang bilang MLM itu ilegal, MLM itu susah, money game, MLM itu bisnis jualan, MLM itu menguntungkan yang di atas, MLM akan dijauhi teman, MLM itu sistem piramid, MLM dia pernah gagal, bla 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 bla. Tapi ada gunung di bawahnya. Apa itu? Silakan dibuka. Next. Ya, di bawah bisnis MLM tuh banyak manfaatnya teman-teman. Yang pertama, Anda bisa membantu teman. Yang kedua, Anda bisa pengembangan diri. Contohnya saat ini teman-teman, di Imogen, Anda peringkat motor above, Anda kita undang untuk berbicara. Jadi saat Anda jadi pembicara Zoom meeting itu, Anda belajar mengembangkan diri, Bapak. Jadi kalau Anda ditelepon sama Mas Iqbal, halo Bu, halo Pak, bolehkah Anda jadi pembicara di Zoom meeting? Anda kalau memang pengen pengembangan diri, bilang, saya siap jadi pembicara. Kenapa? Karena jadi pembicara Zoom itu adalah cara belajar Anda pengembangan diri. Karena kita dari Imogen dan Nimolan membantu mengembangkan diri adalah di pembicara Zoom, Bapak Ibu. Ingat ya, iceberg. Terus yang kedua, tidak ada diskriminasi. Di bisnis ini kita nggak mengenal gender, mau pria atau wanita boleh, mau orang-orang yang normal mau nggak normal pun boleh ikut di sini. Tidak mengenal suku, agama, ras, dan sebagainya. Yang selanjutnya di MLM Anda akan mendapatkan penghasilan yang namanya eksponensial. Jadi semakin Anda membangun jaringannya, maka peluang bisnis Anda semakin besar dan peluang penghasilan Anda akan semakin besar. Kalau udah penghasilannya besar, Anda akan menikmati yang namanya freedom, kebebasan waktu, finansial, dan kebebasan berbicara. Anda lihat teman-teman, selama 5 hari kemarin saya jalan-jalan ke ziarah, Fahmi, terus apa ya? Foto-foto. Kemarin yang ikut saya ziarah siapa aja, apa yang Anda rasakan, silakan bantu komentar. Yang ikut ziarah kemarin ya, sama saya. Silakan tulis di kolom komentar apa yang Anda rasakan ikut ziarah sama saya kemarin. Button bantu tulis siapa yang kemarin ikut ziarah, apa yang Anda rasakan kemarin.
Silakan tulis di kolom komentar. Sebentar. Oh, baru orang ya. Ya. Jadi kita kemarin jalan. Oke, ini ada dari Bapak Dimyati, Bapak. Tambah ilmu, tambah semangat. Terus ada dari Bapak Beli Kurniawan SH. Yang saya rasakan, ingat ketika belum sukses dan sekarang menikmati passive income. Di Imogen luar biasa. Terus dari Ibu Fitriani Imogen, tambah semangat. Dan Ibu, ini siapa nih? Imogen Nur Imogen Luwuk. Ini yang ikut kemarin ya, Pak? Ya. Ya, yang ikut baru hanya ada beberapa 3 sih berarti yang ya. lupa. Ya. Ya, ini ada Ibu Nurul Mu'arofah. Alhamdulillah selama ikut ziarah, tambah ilmu, tambah saudara, tambah semangat, menyenangkan. Ya. Oke. Di bisnis MLM juga tidak ribet, teman-teman. Kita taruhlah di awal belum punya stok, ya kita bisa cara pakai dropship. Anda belum bisa nyetok banyak, Anda bisa stok sedikit dulu, sedikit demi sedikit, uangnya diputar, gitu ya. Anda bisa wujudkan impian ikut MLM. Ingat, yang kedua bisa dapat passive income, bisa dapat modalnya sangat kecil ya, hanya 1,5 juta ya teman-teman. Anda sudah bisa menjalankan MLM. Terus income-nya tanpa batas. Jadi di bisnis MLM, Anda mau punya penghasilan 65.000 per hari bisa. Mau menghasilkan 650.000 per hari bisa. Mau menghasilkan 6.500.000 per hari bisa. Atau Anda mau mendapatkan hasil 65 juta per hari juga bisa. Kenapa? Karena dengan potensi di plan B dan plan A, Anda punya income bisa puluhan bahkan ratusan juta Bapak Ibu. Ingat itu. Terus bisnis ini bisa diwariskan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang membangun bisnis Imogen contohnya, Anda tiba-tiba terjadi risiko meninggal, bisnisnya bisa diwariskan. Jadi Bapak Ibu bisa mewariskan hak usahanya ke anak cucunya Bapak Ibu. Terus yang terakhir, bisnis MLM itu tak perlu bakat. Di sini nggak perlu bakat-bakatan, yang ada hanya mau atau tidak. Itu. Next. Apakah ada bisnis yang mudah? Next. Ya, Anda bisa lihat Bapak Ibu, ini silahkan di screenshot juga boleh. Oke, saya jelasin ya. Dari 100 bisnis yang saat ini muncul, contohnya banyak sekarang ya, teman-teman pesaing bisnis MLM kita. Mungkin ratusan ribuan ya. Tapi ingat teman-teman, atau mungkin 5 tahun yang lalu ya teman-teman, saat saya memulai bisnis MLM Imogen, itu banyak banget MLM yang tumbuh, yang muncul. Tapi faktanya setelah 5 tahun berjalan, yang sisanya itu hanya paling sekitar 10-an teman-teman yang masih bertahan. Saya ingat betul dulu ada MLM yang jualan green coffee juga, ada yang belakangnya pakai berry dan sebagainya. Wah, atau yang investasi atau apa. Mereka sekarang udah nggak ada Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu coba ingat 4 atau 5 tahun atau 3 tahun terakhir ini, perusahaan yang pernah prospek Anda atau pernah Anda lihat, perusahaan itu masih jalan nggak Bapak Ibu? Saya yakin udah nggak ada. Mungkin ada pun mereka sudah mati enggan, hidup segan dan itu. Dan
Dalam waktu 10 tahun ke depan, hanya tinggal 1. Jadi, Imogen itu sudah melewati fase 5 tahun pertama, Bapak Ibu. Alhamdulillah kita masih bertahan. Berkat kerjasama antara manajemen, Abre, IT, dan Anda, para Imopreneur. Saya salut sama Anda, kita tepuk tangan buat kita semua. Jadi saya ucapkan terima kasih Anda mau masih berproses bersama kami sampai perusahaan ini tetap jalan di usia kelima. Ingat teman-teman, ulang tahun kita kelima di mana? Di Makassar. Sudahkah Anda menabung hari ini? Nah, kalau belum menabung caranya gampang. Slide show-nya ditutup dulu Mbak. Ya, caranya gampang, Bapak Ibu. Anda bisa mulai menabung. Nah, kalau saya menabung nih, 100.000 tiap hari. Caranya, ambil uangnya, digulung. Gulung ya, teman-teman. Digulung. Nah. Terus masukkan lubang. Nih, masukkan. Ya. Sudahkah Anda hari ini menabung, teman-teman? Nih. Kalau saya sudah menabung. Saya menabung untuk naik haji. Ini ya, teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang mau ikut anniversary kelima di Makassar, minimal Anda menabung 35.000. 35.000 aja. Selama setahun Anda akan dapat tabungan sekitar 10 juta. Nah, kalau Anda punya tabungan 10 juta, Anda bisa mengajak pasangan Anda hadir di acara anniversary. Jadi kalau ikut anniversary itu ajak pasangannya, ajak suaminya, ajak istrinya, jangan sendirian. Gitu. Oke, kembali ke slide show. Sudah, Pak. Ya, ini kembali lagi bahwasanya dari bisnis yang baru ini belum tentu 5 tahun yang ke depan tuh masih jalan. Makanya banyak mungkin mantan leader dari Imogen yang mendirikan usaha, banyak yang gulung tikar, Pak. Ya karena nggak gampang buat perusahaan itu, Bapak Ibu. Bukannya saya bilangin perusahaan mereka jelek, nggak. Saya nggak pernah doain orang lain jelek. Nggak. Cuma teman-teman harus ingat, bangun usaha itu nggak gampang. Ujian pertama itu di 5 tahun pertama, Boy. Saya 5 tahun pertama ini buat banyak leader yang keluar, banyak leader yang berkhianat dan sebagainya. Ya, itu udah resiko, Bapak Ibu. Seperti itu. Dan Anda pun juga harus ingat, dari organisasi bisnis Anda sekarang ini, belum tentu mereka loyal selamanya, Bapak Ibu. Ada juga yang mereka berontak, ada juga yang mereka akhirnya keluar dari bisnis ini, dan sebagainya. Jadi, harus ingat Bapak Ibu, bisnis kita diuji 5 tahun pertama. Masih bertahan nggak? Bisnis Anda juga diuji 5 tahun pertama. Jadi kalau selama 5 tahun ini Anda berproses, Anda bertahan, Anda berjuang, saya yakin 5 tahun tahun ke-6 Anda pasti panen raya, Bapak Ibu. Tapi kalau selama 5 tahun ini Anda nggak ngapa-ngapain di bisnis ini, ya besok pun Anda juga nggak akan dapat apa-apa. Gitu. Oke, next. Ya kalau ada orang bilang, yang tadi kan susahnya di mana. Terus yang kedua kita bisa tanya, susah dibanding apa? Nah, kita tanya balik ke orang itu, susah dibanding apa? Kalau orang itu bilang, Pak MLM itu susah, nah, kita bisa tanya ke orang itu, susahnya dibanding apa? Seperti itu. Next. Nah, kita bisa ada penggaris. Jadi, seperti yang selalu saya bilang,
umur 0 tahun sampai 20 tahun adalah masa belajar, Bapak Ibu. Jadi Anda belajar dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah 20 tahun. Dan setelah Anda lulus kuliah atau Anda setelah lulus SMA, Anda harus mulai membangun aset, Bapak Ibu. Anda harus bekerja keras. Jadi saat ini kalau Anda sedang bisnis imogen, Anda belum bekerja keras di bisnis ini, Anda nggak akan panen-panen, Bapak Ibu. Makanya Anda harus mulai bekerja keras. Kenapa? Karena Anda harus punya tujuan. Kayak saya di umur 40 tahun, saya sebenarnya sudah pengen pensiun, Bapak Ibu. Saya kemana-mana saat ini ya saya menikmati hidup aja. Kayak kemarin saya ziarah, ya saya jalan-jalan aja, saya pengen menikmati kota Madura, saya makan soto Madura, saya makan rujak cingur Madura. Di Madura saya bisa menikmati, bahkan saya bisa tahu perjalanan hidupnya Pak Belly di Madura saat dia masih kere, ibaratnya. Sampai dia sukses, dia cerita di Pelabuhan Kamal itu. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah itulah proses-prosesnya. Bapak Ibu saat ini juga bisa mulai berproses, mulai membangun bisnisnya kan itu. Kenapa? Bapak Ibu harus punya target usia berapa Bapak Ibu mau pensiun gitu loh. Karena kalau bisnis Anda dimulai lebih cepat, Anda akan lebih cepat pensiunnya Bapak Ibu. Filosofinya sekali menikmati selamanya. Next. Pilih mana Bapak Ibu? Kerja 40 tahun lalu pensiun tanpa uang, atau kerja 2 sampai 4 tahun kemudian passive income selamanya? Silakan tulis di kolom komentar, Anda pilih yang mana? Kerja 40 tahun lalu pensiun tanpa uang, atau kerja 2 sampai 4 tahun kemudian passive income selamanya? Silakan tulis di kolom komentar. Silakan dibacain Mbak Atun. Oke, sebentar ya. Ini ada siapa aja yang sudah nulis di kolom chat. Sepertinya ada sedikit. Ini ya dari sinyal jadi agak sedikit lambat ini ya. Oke, wah ini sudah banyak yang menjawab ya. Ada dari siapa ini, kita bacakan lagi dari Ibu Nirma Imogen. Kerja 2 sampai 4 tahun passive income selamanya. Terus ada dari Ibu Sulimatul Musrifah, kerja 2 sampai 4 tahun passive income selamanya, Pak. Wah, dari Ibu Karina Azhar nih, 2 sampai 3 tahun, kerja 2 sampai 3 tahun passive income. Dan dari Ibu Suhentik Imogen, kerja 2 sampai 4 tahun, kemudian passive income selamanya. Dan yang terakhir ada dari Ibu Asma Po. Wah, ini kerja 2 sampai 4 tahun, passive income selamanya. Wah, ini jadi banyak yang memilih yang kedua ya Pak. Kerja 2 sampai 4 tahun, kemudian passive income selamanya. Oke. Tinggal Anda buktiin Bapak Ibu, kerja Anda 2-4 tahun ini. Kalau Anda nggak ada pekerjaannya ya mohon maaf. Passive income itu hanya angan-angan belaka. Jadi kalau Anda memang mau passive income, ya 2-4 tahun ke depan Anda harus kerja keras. Nggak ada alasan lagi Anda nggak ikut pertemuan. Jangan jadi alasan lagi anak untuk usaha, nggak ada. Kalau Anda punya anak itu adalah tujuan dari semua bisnis kita, itu adalah keluarga, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda menyalahkan punya anak, Anda nggak bisa bisnis, Anda adalah orang tua yang durhaka, Bapak Ibu. Karena Anda sudah menyalahkan anak Anda untuk tidak sukses. Kalau Anda memang orang tua yang punya tanggung jawab, Anda harus buktikan kepada anak Anda wajib sukses.
Sekali lagi saya tekankan, kalau Anda bilang anak Anda adalah penghalang Anda adalah orang tua yang durhaka. Ingat ya Bapak Ibu, anak adalah tujuan. Oleh karena itu, buktikan 2-4 tahun kemudian Anda wajib passive income. Anda buktikan, Anda bisa beli rumah baru, bisa beli mobil, bisa jalan-jalan, bahkan Anda bisa umroh sekeluarga. Oke, next. Ya, oleh karena itu Anda harus keluar dari zona nyaman, comfort zone ke arah sukses. Anda harus bangkit, Bapak Ibu. Anda harus bangkit dari kursi empuk Anda dan Anda mulai bilang, saya harus sukses, saya harus loncat dari kemiskinan ini. Saya harus buktikan tahun depan saya bisa beli rumah di samping rumah saya untuk orang tua tercinta saya. Buktikan kepada keluarga Anda bahwasanya 1-2 tahun ke depan Anda punya tabungan 1-2 miliar Bapak Ibu. Anda harus bangkit Bapak Ibu. Anda harus keluar dari zona nyaman Anda Bapak Ibu. Anda jangan hanya duduk manis, jangan hanya rebahan. Anda harus bergerak Bapak Ibu. Saya sendiri saat ini terus bergerak Bapak Ibu. Saya terus bergerak Bapak Ibu. Saya walaupun kemarin ziarah, saya masih sempat meeting sama Master Stokis, saya sempat buat acara ngopi di Gresik, dan saya sempat presentasi sepanjang jalan selama saya ziarah Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya terus bergerak Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya harus keluar dari comfort zone, zona nyaman menuju arah sukses Bapak Ibu. Kalau bukan diri kita, siapa lagi? Itu loh Bapak Ibu. Makanya Anda harus bangkit mulai hari ini Bapak Ibu. Anda harus semangat Bapak Ibu. 2021 Anda harus panen raya. Gak ada alasan lagi. Jadikan anak, jadikan orang tua sebagai semangat Anda. Ingat Bapak Ibu, Anda saat ini berpacu waktu dengan umur orang tua Anda. Kapan lagi Anda bisa membahagiakan orang tua Anda? Dan yang kedua, saat ini Anda berpacu waktu dengan umur Anda sendiri. Kira-kira Anda besok apakah masih hidup? Gak ada yang tahu Bapak Ibu. Saya nggak jamin Anda besok masih hidup Bapak Ibu. Saya nggak jamin. Oleh karena itu kita harus bangkit Bapak Ibu. Bangkit Bapak Ibu. Buktikan pada diri Anda, buktikan pada anak Anda, dan buktikan pada keluarga Anda bisa Bapak Ibu. Ingat, Anda berpacu dengan umur siapa tadi Bapak Ibu? Umur orang tua dan umur Anda sendiri. Next. Silakan di screenshot ini. Sukses harganya rasa sakit hanya sementara Bapak Ibu. Anda ditolak, Anda dicaci maki, Anda di PHP, Anda ditelikung, Anda dimodusin, Anda dimanfaatin, itu hanya sementara Bapak Ibu. Hanya sementara. Tapi kalau Anda gagal, rasanya sakit selamanya. Bayangin Bapak Ibu, di usia 50 tahun atau 60 tahun, Anda nggak punya apa-apa, Anda miskin, sakit nggak Bapak Ibu? Yang mulai Anda pikirkan saat ini, saat usia 50 tahun, saat usia 60 tahun, apa yang Anda miliki Bapak Ibu? Pikirkan ini Bapak Ibu. Mulai hari ini pikirkan saat umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, di mana posisi Anda? Apakah Anda menjadi orang tua yang punya harta, punya kemampuan, punya tabungan, atau Anda menjadi orang tua yang jadi beban anak, menjadi orang tua jompo, atau menjadi orang tua yang miskin? Pilihan ada di diri Anda, Bapak Ibu. Kalau saya, selagi saya masih kuat, semangat,
saya kerja. Kenapa? Karena di usia tua saya harus menjadi orang tua yang sukses, orang tua yang sehat, dan orang tua yang layak dibanggakan oleh anak-anak saya dan lingkungan saya, Bapak Ibu. Saya nggak mau jadi orang tua jompo, nggak punya orang dicap orang tua yang sakit-sakitan, atau menjadi orang tua yang jadi beban anak. Saya nggak mau, Bapak Ibu. Oleh karena itu saya harus buktikan bahwasanya umur 40 tahun saya harus freedom, Bapak Ibu. Terserah dengan Anda. Anda mau freedom apa enggak, semua tergantung diri Anda, Bapak Ibu. Next. Kalau Anda punya prospek takut susah, lupakan. Kalau Anda punya downline takut susah, lupakan, Bapak Ibu. Kalau Anda punya calon istri diajak susah, nggak mau, lupakan. Kalau Anda punya suami nggak mau diajak susah, lupakan, Bapak Ibu. Lupakan. Cari orang lain, Bapak Ibu. Karena di awal-awal kita harus berjuang bersama. Berjuang bersama, Bapak Ibu. Jadi kalau orang itu nggak mau diajak susah, lupakan. Buang. Next. Lanjut. Oke. Yang nomor 3, pertanyaan yang sering Anda banyak pertanyakan adalah, berapa besar bonusmu? Kira-kira apa yang akan Anda jawab jika Anda diberi pertanyaan seperti itu? Berapa bonus Anda, Bu Irum? Berapa bonus Anda, Bu Siti? Nah, silakan tulis di kolom komentar berapa bonusmu. Apa yang akan Anda katakan kepada mereka? Silakan tulis di kolom komentar. Silakan bantu dibacain. Baik yang di media sosial juga. Coba dicek juga di Facebook, Instagram, dan YouTube. Apa yang akan Anda tulis? Apa yang akan Anda sampaikan jika ada calon prospek tanya berapa bonusmu? Oke, ini sebentar, ada siapa nih? Ada dari Ibu Nurmila Buhang, bonus yang itu sehat walafiat itu yang utama. Oh, ini dari Ibu Irum. Bukan Ibu Irum ya, dari Bapak Beli. Ibu Irum semangat katanya. Terus dari Ibu Nurul Arafah, tunjukkan rekening dan perincian bonus. Dari Bapak Putu Astawan, bonus saya paling utama sehat. Dari Bapak Misdi, apa ini, walaupun sedikit, walaupun dikit ya. Terus dari Bapak Beli Kurniawan, lihat saldo PASIO saya jadi panas. Dari Ibu Rizka Nurjayanti, bonusku sehat dan bisa dapat bonus berkah dari Imogen. Lalu yang terakhir dari siapa ini? Dari Bapak Dimyati Imogen ya, tunjukkan bonus. Oke. Dari Facebook ini Pak, siapa ini, dari Bu Rosdiana ya. Betul Pak, buat apa punya pasangan yang tidak mau diajak susah? Wah, ini mah yang tadi ya, bukan yang pertanyaan saat ini. Oke, mungkin ini yang dari Bu Nurfadila Sail ya Pak, untuk yang terakhir, bonus paling utama. Di next slide ya. Oke. Ya. Jadi kalau ada orang tanya bonus, terus kita tunjukkan bonus kita, itu bukan duplikasi yang benar, Bapak Ibu. Jadi kita bisa tanyakan masalah penghasilan itu adalah rahasia kita. Karena belum tentu orang yang tahu penghasilan kita jadi semangat, Bapak Ibu. Banyak sekali orang-orang yang dulu dekat sama saya, udah tahu total penghasilan saya berapa, tapi mereka bukannya lebih semangat, tapi malah jadi loyo. Jadi dengan menunjukkan bonusnya, bonus itu belum menjamin orang itu semangat, Bapak Ibu. Belum menjamin orang itu closing, Bapak Ibu.
Jadi kalau ada orang tanya berapa bonusmu, bilang saja bonusku kalau perlu ya, kalau Anda masih baru, kalau memang ada bonusnya leader ya, kita bisa tanyakan, bisa kasih ini bonusnya leader saya. Atau kalau enggak, kalau ada yang tanya berapa bonusmu, mohon maaf, bonus saya memang belum seberapa, tapi saya mau belajar dari orang-orang yang ada di majalah ini. Di majalah ini rata-rata penghasilannya sudah ratusan juta, bahkan ada yang sudah miliaran. Jadi kalau ada yang tanya berapa bonusmu, jawab aja, bonus saya memang belum seberapa, nggak apa-apa, jujur. Tapi Anda bisa katakan, tapi saya lagi merangkak bonus saya menuju seperti orang-orang di majalah ini. Jadi Anda wajib punya majalah ini, Bapak Ibu. Kira-kira di sini yang belum punya majalah Imopreneur siapa? Angkat tangan. Jadi kalau ada orang yang tanya berapa bonusmu, katakan saja saya sedang menuju bonus seperti orang-orang yang ada di majalah ini. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ada yang tanya bonusnya, Anda bisa perlihatkan majalah ini. Saya sedang berproses menuju majalah ini. Kenapa? Karena menunjukkan bonus itu belum tentu membuat semangat orang, Bapak Ibu. Belum tentu. Jadi kalau saran saya selalu promosi alat bantu. Kalau ditanya berapa bonusmu, saya sedang berproses menuju bonus-bonus seperti yang ada di sini. Nah, seperti ini. Oke, next. Apa jawaban Anda? Next. Ya. Selain itu, kalau ada orang yang tanya berapa bonus Anda bisa sampaikan seperti ini jawabannya, teman. Silakan di screenshot dulu, nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan, berapa bonusmu? Anda bisa jawab, saya masih baru, bonus saya belum besar. Kalau ingin tahu yang bonusnya besar, Anda bisa promosi, silakan Anda hadir di acara pertemuan kita minggu ini. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti saya akan perkenalkan dengan upline saya. Anda mulai edifikasi upline Anda. Edifikasi, promosiin. Terus yang ketiga itu, di buku profil sukses atau majalah ini, banyak yang leader sukses. Jadi ini majalah ini adalah alat bantu ya teman-teman. Jadi kalau ditanya bonusnya, Anda bisa promosi ini yang tadi itu, majalah ini. Terus yang kedua, ajak orang itu ke pertemuan, atau yang ketiga bisa ajak nanti dikenalkan sama upline Anda. Itu cara yang benar. Jadi paham ya teman-teman, kalau ada yang tanya berapa bonusmu, ini 3. Hadir di pertemuan kita Pak minggu ini, nanti saya perkenalkan dengan upline saya, dan di buku majalah Imopreneur ini sudah banyak leader sukses. Anda bisa promosiin mereka. Oke, next. Ya, yang nomor 4, bagaimana mengatasi perang harga online. Silakan teman-teman, menurut Anda jika Anda sedang presentasi, tiba-tiba calon prospek Anda bilang, Pak, harga online kok sekian, apa yang harus Anda katakan ke mereka? Yuk, silakan bantu saya. Apa yang akan Anda katakan jika ada calon prospek Anda membandingkan harga yang Anda tawarkan dengan harga online? Apa yang akan Anda lakukan? Silakan tulis di kolom komentar apa yang akan Anda lakukan. Ada? Oke, sebentar. Silakan dibaca Mbak, terima aja. Oke, sebentar Pak.
Oke, ada dari siapa nih? Dari Bapak Aji Dipa ya. Oke, dari Ibu Nuni terlebih dahulu ya. Ada dari Ibu Nuni Imogen. Percayakan sama member atau agen resmi soal produk asli. Terus dari Ibu Nurul Mu'arafah, jika barang palsu tidak ada jaminan. Terus dari Bapak Aji Dipa, saya buktikan dengan bukti khasiat Pak Bos. Terus dari Bapak Misdi, produk yang Anda belikan belum tentu asli dan apabila ada masalah siapa yang tanggung jawab. Terus dari Bapak Beli Kurniawan, wah ini luar biasa sekali ya. Jelaskan saja itu nggak ada bisnis, jelaskan saja itu nggak ada bisnisnya dan belum tentu produknya asli. Dan dari Bapak Dimyati, Master Stokis Imogen, cari yang aman, murah belum tentu aman. Wah ini ya, cari yang aman, murah belum tentu aman. Terus dari dari Ibu Hamsia Rahman ya, jelaskan produk Imogen berkualitas dan sudah diterima masyarakat luas. Dan yang terakhir dari Ibu Asma Pou, kalau mau yang bagus harus pilih yang di agen-agen Imogen resmi seperti saya. Oke, luar biasa. Terima kasih teman-teman jawabannya. Apa sih kalau ada cara mengatasi perang harga online? Nah, jawabannya seperti ini. Silakan slide selanjutnya, Mbak. Yang pertama, yang dilakukan oleh perusahaan atau company, hindari program yang memicu cutting price. Jadi dulu di Imogen kita banyak cutting price di awal-awal karena ada promo Ayla jilid pertama, jilid kedua ya. Hanya dengan 700-800 titik kiri kanan Anda dapat Ayla. Itulah yang memacu. Jadi karena program itu ternyata kurang bagus, akhirnya kami tiadakan lagi program promo Ayla. Nah, sekarang program Ayla tetap standar 580 IMO, 580 IMO. Terus yang dilakukan company adalah menindak tegas member yang melanggar. Kita akan kasih hadiah buat Anda semua yang bisa menemukan orang yang melakukan cutting price. Dengan cara Anda screenshot, Anda buat transaksi sama orang yang jual cutting price itu, dan Anda temukan alamatnya, nanti Anda kirim ke CS, Anda akan kita kasih 3 juta bagi yang menemukan member atau leader yang melakukan cutting price. Karena leader atau member melakukan cutting price itu akan kita tindak tegas, kita akan cut menjadi member. Itu yang kita lakukan di company, teman-teman. Next. Nah, bagaimana agar Anda tak terdampak oleh cutting price? Oke, next. Yang Anda tawarkan adalah bisnis. Bahwasannya bisnis network builder MLM itu adalah membangun jaringan. Dan Anda memang di awal jual produk, tapi Anda bukanlah seorang salesman. Jadi bisnis yang Anda tawarkan itu adalah MP, Company Product Plus Support System. Jadi memang pekerjaan kita di awal membangun bisnis ini adalah bagaimana membangun bisnis jaringannya sama menjual produk. Tapi saat Anda sudah mencapai puncak prestasi, Anda harus mulai membangun yang namanya network builder. Terus dimatiin aja. Ulang nggak, Bu? Gitu, teman-teman. Oke, next, Mbak. Oke, ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, yang terakhir pertanyaan, kapan saatnya saya full time? Kira-kira kalau Anda ditanya oleh leader Anda, donor Anda, Pak, saya pengen full time di Imogen, kira-kira kapan? Kira-kira apa jawaban Anda?
Yuk, bantu saya tulis di kolom komentar. Jika Anda punya pertanyaan dari downline Anda, Pak, kira-kira saya kapan full time karena dia udah bekerja dan mulai dapat hasil di mungkinnya. Bagus. Apa yang akan Anda katakan? Silakan tulis di kolom komentar. Ada? Oke, sebentar nih. Baru. Belum ada, Pak Tun? Belum ada nih, Pak. Lanjut aja. Oh, ini baru masuk Kalau nih gitu. dari Bapak Heru Imogen. Mantap ilmunya Pak CEO, daging legit banget. Pak mau nanya, memprospek ketemu, oh ini pertanyaan ini ya Pak. Pak mau nanya, mau prospek atau ketemuan di kantor Janitra diizinkan tidak Pak? Maaf Pak, ini gimana nih Pak? Itu di next dulu, Mbak. Yang nggak sesuai dengan materi ini nanti dulu. Pertanyaan nanti dulu ya, teman-teman. Oke, Satu nih. persatu. Jadi cara Anda belajar itu jangan loncat-loncat, tahap demi tahap ya, teman-teman. Jadi jangan loncat-loncat. Ingat duplikasi. Kalau Anda leader suka loncat-loncat, suka Anda kerjanya nggak teratur, online Anda juga kerjanya nggak teratur. Gitu. Ingat duplikasi. Ingat ya. Yuk. Ke sesi dulu, materi dulu, nanti pertanyaan nanti. Oke, ini yang sudah menulis di komentar ada Ibu Rosmiati Mita, lebih baik dari saat Anda mulai join. Terus dari Bapak Dimyati, kapan saatnya saya mulai full time ya? Kalau saya sudah bisa hidup dari Imogen selama 6 bulan. Terus dari Ibu Nurul Mu'arafah, jika bonus saya lebih besar dari bisnis saya sebelumnya, saya akan full time. Dan dari Ibu Arin Imogen, minimal punya tabungan untuk 1 tahun ke depan. Dan dari Bapak Beli Kurniawan, sekarang jangan nunda-nunda lagi. Terus dari Bapak Misdi, ketika orang tersebut closing. Oke. Sudah Pak, itu sudah 5 lebih ya. Ya, next slide Mbak Atun. Baik Bapak. Jadi kapan saatnya Anda full time ya teman-teman? Anda bisa jawab di awal, MLM adalah bisnis yang cocok untuk part time. Jadi Anda bisa sampaikan, Anda saat ini boleh bekerja dulu sambil mungkin pulang kerja atau hari Sabtu Minggu saat libur, Anda menjalankan bisnis MLM. Jangan sampai Anda nanti motivasi orang, motivasi calon prospek Anda atau leader Anda, Anda full time, oh hati-hati, itu sangat hati-hati teman-teman. Yang tadi beberapa udah ada yang jawab, kalau saya biasanya kira-kira Anda udah punya tabungan untuk bertahan 6 bulan ke depan enggak? Gitu. Karena bisnis itu kan fluktuatif teman-teman, naik turun, naik turun, naik turun. Jadi ya kita jangan sampai menjebak orang ke hal-hal yang nanti membuat orang itu jadi terjerumus ya. Jadi dia karena semangatnya keluar dari kerja tapi bisnisnya belum jalan. Nah, di awal Anda bisa katakan ini, MLM adalah bisnis yang cocok untuk part time. Jadi Anda bisa katakan part time dulu aja Pak. Gitu.